Saatnya kita juga mendengar bagaimana menurut masyarakat Indonesia terkait dengan politik kekanak-kanakan yang sampai dengan saat ini juga masih cenderung terjadi dan harus segera kita tinggalkan. Ada 3 penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Yang pertama ada Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Reno. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Baik, silakan Pak Ondo dengan pendapat Anda. Iya, politik kekanak-kanakan itu mungkin maksudnya politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ya. Beda pendapat jadi bermusuhan. Haram itu, Bung Don Bosco. Jangan ada lagi cebong kampret. Dalam satu demokrasi sebaiknya adalah sepakat untuk tidak sepakat. Artinya, jadi kita harus sepakat jika berbeda, jangan jadi bermusuhan. Itu artinya sepakat untuk tidak sepakat. Politik itu adalah usaha yang harus dilakukan oleh warga negara untuk kebaikan, kesuksesan bersama, bukan kelompok. Atau untuk merumuskan kebijakan pemerintah untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Tapi kadangkala, Bung Don Bosco, ada oknum atau elit-elit politikus yang berpolitik bentuk kepentingan kelompoknya. Jadi untuk hal-hal seperti itu harus kita hindari. Dalam hal tuntutan perubahan, pasti ada yang mendukung dan ada yang menentang. Oleh karena itu perlu kedewasaan. Jadi sesuai dengan judul, jangan kekanak-kanakan. Perlu kedewasaan dalam arti kekuasaan mayoritas tidak boleh menindas hak minoritas, baik di masyarakat maupun partai yang kecil. Jangan memaksakan kehendak dengan gaya kodok, sikut kiri, sikut kanan, tendang. Mari kita sepakat untuk tidak sepakat, kita jalankan demokrasi dengan tetap menghargai hak martabat dan kebebasan terpimpin masyarakat. Dan kita jauhkan politik identitas, politik polarisasi. Kita utamakan persatuan. Demikian, terima kasih. Bang Don Bosco, sebetulnya masyarakat sudah paham begitu, sudah terang mana yang politik kekanak-kanakan, mana politik yang tidak kekanak-kanakan. Sepakat untuk tidak sepakat itu kata yang bagus itu, Bang Don. Kata warga kita seperti Pak Ondo Silitonga sebetulnya selesai republik ini dengan politik yang lebih matang dan dewasa gitu. Tapi memang kita perlu mengerti bahwa kita 20 tahun menjalankan demokrasi. Itu bisa dilihat sebagai waktu yang panjang, tapi bisa juga dilihat sebagai waktu yang pendek gitu. Tetapi kita sudah melewati 4 pilpres dan ada hasilnya gitu. Itu juga sebuah prestasi sebetulnya. Tapi poin kita memang adalah bahwa orang harus tahu betul bahwa politik itu bukan karena berbeda pendapat lalu bermusuhan. Apalagi berkepanjangan. Apalagi jika perilaku seperti itu diperlihatkan oleh para elit politik gitu. Justru elit yang harus mengatakan setelah selesai bertanding, setelah selesai konsultasi, udah kita bersanding lagi. Bersanding itu bisa dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Oposisi itu juga sangat terhormat. Begitu. Jadi kalau lihat seperti itu, ya sebetulnya suara rakyat kita kalau seperti penonton tadi bersuara dan rakyat kita seperti itu, sebetulnya kita mestinya makin maju gitu. Tapi kan tidak semuanya begitu. Politisi juga selalu tahu bagaimana memanipulasi hal-hal tertentu yang kemudian bisa mendatangkan suara dan seterusnya gitu. Saya menjadi berpikir begini, ketika ada statement dari Pak Ondo dan juga Pak Tasrik, saya menjadi berpikir ini rakyatnya yang dewasa berpolitik tapi elitnya masih belum. Begitu, Bang Don Bosco. Ada tanggapan? Kalau para politisi kan pasti dengan sengaja mendesain kan, lalu publik kemudian mengkonsumsi itu secara polos sebetulnya. Sebetulnya kan ketika ada peristiwa politik atau ada statement politik, sering kita harus pahami bahwa apa yang ada di panggung itu bisa berbeda sekali yang ada di belakang panggung gitu.